Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kartika dengan NIM 22010361444. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika, risiko, dan tata kelola dalam sistem pengendalian untuk memenuhi tugas sistem pengendalian manajemen yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal, SE, MSA, CSRA, CSP. Baik, langsung saja. Penganggaran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan adalah proses menetapkan dan mengelola anggaran untuk memastikan semua aktivitas perusahaan ini berjalan sesuai dengan rencana. Dalam konteks manajerial, penganggaran membantu para manajer memantau pengeluaran, mengevaluasi performa, serta memastikan sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengapa hal ini penting? Karena proses penganggaran membantu mengurangi resiko pemborosan, memberikan kejelasan tentang prioritas bisnis, dan memastikan setiap departemen atau tim itu bergerak selaras dengan visi perusahaan. Konsep ini bekerja dengan cara menetapkan target finansial yang jelas melalui anggaran yang terencana, lalu secara berkala diukur, dan jika terjadi penyimpangan, manajer dapat segera mengambil tindakan koreksi. Adapun contoh kasus nyata akibat dari pengendalian yang tidak dilakukan dengan baik adalah kasus pada PT Bank Global Tbk yang mengalami pembekuan kegiatan usaha oleh Bank Indonesia pada tahun 2004. Bank Global menghadapi resiko besar karena pengendalian internal yang buruk, termasuk kegagalan dalam memenuhi persyaratan tambahan modal yang diminta oleh Bank Indonesia. Selain itu, direksi bank tersebut juga melakukan tindakan yang merugikan seperti menghilangkan dokumen penting dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Akibatnya, sekitar 8.000 nasabah mengalami kesulitan mengakses dana mereka. Ratusan investor publik kehilangan kejelasan atas investasi mereka dan banyak karyawan menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Kasus ini menunjukkan bagaimana kurangnya pengendalian dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi buruk, dan dampak sosial yang signifikan. Adapun contoh lain, yaitu salah satu contoh dari kasus penggelapan yang terjadi akibat lemahnya pengendalian adalah kasus PT Hansun International Tbk pada tahun 2018. Perusahaan ini terlibat dalam penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Akibatnya, laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan situasi yang sesungguhnya, sehingga investor dan pemegang saham mengalami kerugian besar. Kasus ini menunjukkan bagaimana kurangnya pengawasan dapat memberikan peluang bagi tindakan curang yang merugikan banyak pihak. Kesimpulan dari materi ini, pengendalian yang baik dalam perusahaan adalah elemen vital untuk memastikan operasional itu berjalan sesuai dengan tujuan. Kasus-kasus nyata yang terjadi seperti pada PT Bank Global Tbk dan PT Hanse International Tbk menunjukkan dampak serius akibat lemahnya pengawasan termasuk kerugian finansial, reputasi buruk, dan hilangnya kepercayaan dari pemangku kepentingan. Dengan menerapkan sistem pengendalian yang kokoh, perusahaan dapat mendeteksi masalah lebih awal, mencegah kecurangan, dan memastikan keberlanjutan serta keselarasan operasional yang dengan tujuan jangka panjang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.